Pemirsa tertangkap saat berduaan dalam kamar hotel dengan wanita bukan istrinya. Ajudan Ketua DPR Aceh diganjar hukuman 22 kali cambuk di Banda Aceh. Ia terbukti melakukan pelanggaran konun syariat Islam yang berlaku di Aceh. Atas perhatian ini kami ucapkan terima kasih. Kita persilakan dengan segala hormat. Terbukti melakukan pelanggaran konun syariat Islam dengan berduaan dengan wanita bukan istrinya di dalam kamar hotel, mantan ajudan Ketua DPR Aceh, Yusri bin Ramli atau Pale, diganjar hukuman 22 kali cambukan di Taman Bustanul Salim, Banda Aceh. Kejaksaan Negeri Banda Aceh menyatakan eksekusi ini setelah adanya putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Selain ajudan Ketua DPR Aceh, dalam eksekusi ini petugas juga mengeksekusi okubat cambuk pada para terpidana lainnya. Hukuman bervariasi bagi terpidana perkara zina sebanyak 100 kali cambukan, kholwat atau berduaan dengan lawan jenis 10 kali, serta ikhtilat 27 kali. Usai menjalani eksekusi cambuk, seluruh terpidana kemudian diserahkan kembali ke pihak keluarga. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono terlibat adu mulut dengan sejumlah pedagang kaki lima saat menertibkan kawasan Plaza Patriot Candrabaga di Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya, bahkan salah satu pedagang menolak ditertibkan dengan dalih sudah membayar uang keamanan diduga kepada sejumlah anggota ormas. Tak terima lapak dagangan digusur oleh petugas Satpol PP. Sejumlah pedagang kaki lima ini terlibat adu mulut dengan Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono. Bahkan seorang emak-emak pedagang melempar alat dagangannya ke sejumlah petugas yang hendak menertibkan lapaknya. Para pedagang ini menolak ditertibkan lantaran berdalih rutin membayar sejumlah uang kebersihan dan keamanan kepada petugas yang diduga anggota ormas. Sudah diatur, sudah ada bagian kebersihan, sudah ada bagian keamanan. Lu yang bayar ke siapa itu keamanan dan kebersihan? Ada penagihannya Pak. Siapa? Pak. Siapa? Meskipun diprotes para pedagang, Tri Adianto jalan terus menertibkan kawasan Plaza Patriot Candrabaga. Tri Adianto mengatakan penertiban PKL dilakukan karena para pedagang berjualan di lokasi yang dilarang. Kawasan Plaza Patriot Candrabaga diperuntukkan sebagai ruang publik untuk berolahraga dan bermain. Karena memang peruntukannya bukan untuk PKL. Dan saya kira saya sudah memerintahkan kepada jajaran untuk kemudian melakukan penataan PKL yang ada. Pemkot Bekasi akan terus konsisten menggelar penertiban PKL sehingga menciptakan ruang publik yang tertib, aman, nyaman, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil pemadam kebakaran dan juga petugas terjebak karnaval Sound Horeg di Balung, Jember, Jawa Timur ketika hendak padamkan kebakaran lahan tebu. Armada pemadam kebakaran ini terjebak kepadatan karnaval Sound Horeg di Desa Jambe Arum, Balung, Jember. Petugas harus menunggu dan berusaha mengurai kepadatan arus kendaraan sehingga perjalanan menuju lokasi kebakaran memakan waktu. Beruntung kebakaran di lahan tebu di Desa Greden Puger, Jember, api padam dengan sendirinya sebelum armada damkar tiba di lokasi. Dari BPBD kepada seluruh masyarakat untuk berlebih berhati-hati, seperti halnya tidak membuang sampah dan lalu membakarnya, karena ini akan cepat menimbulkan kebakaran di area lahan yang utamanya kering. Juga untuk perokok mungkin jangan membuang puntung rokok sembarangan, karena kita lihat salah satu penyebab karhutla yaitu hanya sedikit percikan api akan menimbulkan. Meski tak menimbulkan korban jiwa, kebakaran di lahan kering ini menjadi peringatan kepada masyarakat. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, ibu hamil dan dua anaknya tertimpa rumahnya di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang tiba-tiba ambruk. Ya, evakuasi berjalan dramatis saat ibu yang tengah hamil besar dikeluarkan dari reruntuhan bangunan.
Istrinya keluar juga. Allahu Akbar. Seorang ibu yang tengah hamil besar ini dievakuasi tim damkar setelah sempat tertimbun puing rumahnya yang ambruk di Jalan Haji Nurisan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Selain itu, 2 anaknya juga turut dievakuasi karena juga tertimbun hingga menderita luka akibat tertimpa material bangunan rumah. Ketiga korban dievakuasi petugas menggunakan ambulans ke rumah sakit untuk perawatan. Tak hanya menimbun penghuni, insiden ambruknya rumah ini juga mengenai truk yang tengah terparkir di bagian garasi. Menurut saksi, sebelum kejadian sempat terdengar suara gemuruh lalu ambruk dan menimpa sisi rumah dan penghuninya. Warga pun segera berdatangan untuk mencari asal suara dan sempat berusaha menolong para korban. Terdiri dari 3 anggota keluarga, itu ada ibu dan 2 anak. 2 anak ya? Iya. Balita atau anak? Data yang kami dapat, 2 anak, satu umur 10 tahun, yang kedua 16 tahun, dan ibu, Dan ibu 11 tahun. Oke. Kondisi para korban tadi seperti Kondisi apa? hamil. Ya. Hingga kini polisi masih mendalami penyebab ambruknya rumah dan sementara lokasi bangunan sudah diberi garis polisi agar tidak ada yang mendekat. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat jembatan ambruk, truk bermuatan pasir terjun ke sungai di Pandeglang, Banten. Ya, karena tidak ada akses jalan lain, aktivitas warga lumpuh. Akibat tidak kuat menahan beban saat truk bermuatan pasir melintas, jembatan di kampung Citoke, Mekarsari, Panembahan, Pandeglang, Banten ini tiba-tiba saja ambruk. Kepala truk langsung terjun bebas ke dalam sungai. Beruntung air sungai sedang surut sehingga truk bermuatan pasir ini tidak tenggelam. Dengan menggunakan alat seadanya, warga bergotong royong mengevakuasi truk. Namun akibat terbatasnya alat, proses evakuasi pun berlangsung lama. Selain itu, akses yang sempit dan kondisi sungai yang berlumpur membuat evakuasi semakin dramatis. Nah Pak, berarti setelah ambruknya jembatan ini kegiatan warga terganggu nggak? Otomatis Pak, terganggu, lumpuh Pak. Kalau sudah kayak keadaan seperti ini pasti lumpuh. Akibat jembatan ambruk dan terhalang truk yang terguling, aktivitas warga pun seketika lumpuh. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sopir dan kernet truk dilaporkan selamat. Dari Pandeglang, Banten, Pebi Febrianto, iNews melaporkan.